Oke guys, jumpa lagi bersama saya Adi Junedi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bagi-bagi kembali nih pengetahuan saya seputar dunia teknologi gitu ya. Oke, jadi kali ini saya akan mereview software Sam Blaster 3 gitu ya. Ini dia software Sam Blaster 3 itu ya, sedang dalam proses. Jadi sebelumnya mungkin kita perlu kenalan dulu nih dengan Sam Blaster 3 ini. Oke. Sam Blaster 3 ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengirim email secara massal gitu ya. Namun dikirimkan secara pribadi satu persatu, cuma sistemnya itu massal gitu ya. Jadi apa sih keunggulan dari Sam Blaster 3 ini? Sam Blaster 3 itu punya kemampuan yang paling terkenal, yaitu kemampuan mengirim dan mendesain email yang HTML gitu ya, yang biasanya kita temui dalam shopping elektronik gitu ya, di dalam dunia internet ya, shopping online itu lebih tepatnya. Jadi kalau shopping online itu pasti kita sering kali mendapatkan promo-promo ataupun iklan-iklan dari shopping online itu sendiri ya, yang kadang saya lihat atau mungkin kalian lihat itu kelihatan keren karena seperti kayak di website gitu ya modelnya, yang email yang dia kirim ke kita itu. Gimana sih cara membuat yang seperti itu? Dan kali ini saya sedang membahas yang pembuat email tersebut, yaitu Sam Blaster 3 ini gitu. Jadi Sam Blaster 3 itu selain digunakan untuk mengirim email secara massal, dia juga punya kemampuan untuk membuat yang namanya email HTML. Kayak apa sih email HTML itu? Boleh kita lihat sekarang langsung ya. Oke, di sini ada pilihan di compose message, yang artinya untuk membuat pesan gitu ya. Di sini ada bagian choose template, yang artinya kalian bisa memilih template HTML kalian sendiri. Tapi kalau kalian ahli di bidang HTML, kalian sebenarnya langsung bisa nih mengedit HTML secara langsung di bagian sini gitu. Jadi di sini sudah untuk orang awam pun sebenarnya sangat gampang sekali ya. Misalnya di sini saya di bagian sport nih, ingin jualan gitu ya. Mungkin di bagian bisnis ya, bisnis ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita tinggal pilih aja bisnis yang mungkin template-nya cocok untuk kita. Misalnya ini, kemudian klik aja oke. Langsung keluar tampilan HTML seperti ini. Untuk ngeditnya gampang sekali. Misalnya company name ini ya, tinggal kita ganti dengan nama company kita, misalnya STC Crop gitu ya, atau nama bisnis kalian gitu. Nanti tinggal diedit, kemudian nanti tinggal dikirim nih dengan subjek tertentu. Misalnya subjeknya diskon 80% gitu ya, diskon 80%. Oke, udah selesai. Nanti yang subjeknya kalian langsung bisa nih gunain, langsung bisa ngirim email ini gitu ya. Yang lebih canggihnya lagi, Sam Blaster ini bisa menyapa apa namanya ya, yang punya email itu sendiri gitu loh. Caranya itu gampang sekali gitu loh. Jadi misalnya kayak gini, welcome Ade atau siapa gitu ya, welcome nama pengguna email ya, tinggal kita kasih teksnya aja, tag gitu, misalnya surname, otomatis nanti welcome dalam welcome surname dari email itu sendiri. Surname-nya misalnya pemiliknya Ade, maka otomatis nanti welcome Ade. Berarti nanti dia menyesuaikan sesuai email. Gak cuma nama doang, tapi bisa juga data-data penting lainnya gitu. Tinggal nanti kita setting mau diisi dia dengan apa. Kalau di sini
saya sering gunakan 19.3 itu untuk mengirim nilai gitu ya ke masing-masing mahasiswa gitu. Jadi nanti saya sendiri sebenarnya mahasiswa, cuma saya megang beberapa nilai gitu ya. Jadi nanti ada beberapa nilai praktikum di sini, nanti langsung dikirimkan otomatis ke praktikannya gitu. Ini saya sukanya karena kelebihannya itu. Kemudian send blasternya ini untuk bagian send, kalau udah membuat emailnya selesai, langsung deh kita send di sini, send gitu. Tapi sebelum di send, Anda harus menuliskan terlebih dahulu nih kontaknya di bagian manajemen list ini. Di manage list ini kalian harus ngisi emailnya apa, kemudian mungkin namanya siapa. Tapi email aja sebenarnya sudah cukup itu. Tapi kalian nanti bisa ngisi email, kemudian nama. Kalau di sini banyak sekali gitu. Banyak bisa digunakan, nggak cuma ini, cuma bisa juga nilai-nilai atau apa gitu sesuai kebutuhan kita gitu. Kemudian kalau udah ditulis seperti ini, nanti tinggal selanjutnya dikirim ya di message tadi, kemudian send gitu. Di bagian send ini kalian harus mengatur terlebih dahulu nih ke kontak mana kita akan mengirim. Misalnya saya ingin mengirim ke bagian yang testing ini ya. Di testing ini sudah ada daftar email gitu ya yang akan saya kirim. Kemudian sendernya siapa sih? Sendernya itu kita, email kita. Kemudian sender name-nya itu bisa kita isi bebas gitu, dengan nama perusahaan atau nama sesuatu yang unik gitu. Kemudian jangan lupa dulu untuk mengatur ini ya, akun kita sendiri gitu. Pertama ada SMTP servernya. Kalau untuk Gmail ini saya gunakan smtp.gmail.com, portnya ini. Kemudian username-nya, password. Kemudian baru kita tes connection list-nya. Kita tes nih. Oke, kalau connection established berarti artinya koneksinya udah bisa terkoneksi ya dengan servernya gitu. Ini untuk pengaturan Gmail. Nanti kalau untuk pengaturan yang lain nanti boleh kalian lihat di pengaturan email masing-masing gitu ya. Nanti bisa kalian cari di internet, itu banyak sekali itu pengaturan email itu. Kemudian baru nanti kalau udah sesuai pengaturan tinggal dikirim deh, tinggal klik send, otomatis nanti akan mengirim. Sekarang kita lihat lagi fitur-fitur dari SIM Blaster ini ya. Banyak loh, ada pengiriman terjadwal gitu ya, schedule. Di sini ada pengiriman terjadwal, nanti tinggal kita tambah judulnya apa, tanggalnya berapa, itu bisa diatur. Kemudian ada historinya gitu, bisa untuk melihat apa yang udah kita kirim. Kemudian ada track reportnya ini. Kalau track reportnya kalian harus login dulu ya, untuk bisa melihat track report kalian gitu. Kemudian ada Google Analytics-nya sendiri loh, untuk menganalisis email kalian ini. Kemudian ada fiturnya lagi nih, ada list addresses, ada mulai dari manajemen list, kemudian blacklistnya maksudnya email-email yang kita block gitu ya. Kemudian ada mengimport, kemudian mengekspor gitu. Ini bisa dari Excel ataupun dari Notepad gitu. Kemudian ada manajemen subscription gitu. Ini untuk manajemennya bisa kalian lihat di sini gitu. Ini bisa kalian manajemen. Kemudian ada settingnya juga, ada field. Setting field di sini digunakan untuk mengatur settingan dari manajemen list ya, manajemen email kalian. Misalnya yang pertama itu email, kemudian nama, alamat atau apa, nanti itu akan menyesuaikan dengan pengaturan yang kalian buat di sini. Seperti ini bisa kalian ubah-ubah dan nanti hasilnya akan seperti ini gitu. Kemudian ada security-nya itu untuk melindungi aplikasi ini sendiri dari gangguan orang lain gitu ya.
Jadi agar aplikasi ini tidak digunakan oleh sembarang orang gitu. Jadi nanti hanya orang yang tahu passwordnya saja yang bisa membuka aplikasi ini gitu. Kemudian ada advanced setting atau pengaturan lebih lanjut gitu. Ini ada pengaturan auto close panel, panel animation, soundtrack report link panel, dan banyak sekali pengaturannya di sini, termasuk pengaturan bahasa gitu ya. Tapi sepertinya untuk bahasa Indonesia saya lihat belum ada yang punya saya. Jadi saya masih menggunakan yang versi bahasa Inggris gitu. Kemudian di sini ada fitur change key. Misalnya kalau punya kalian itu belum full version ya, jadi kalian harus mengirim terlebih harus mendaftar atau register dulu ke aplikasinya biar kalian nanti bisa memperoleh akses penuh gitu untuk aplikasi ini. Kemudian ada detail ini cuma untuk pengingat aja sebenarnya. Dan di sini juga di samping-samping ini ada memo, kita bisa membaca catatan. Kemudian ada banyak tools yang mungkin bisa kita tambahkan di sini agar nanti aksesnya lebih cepat. Dan ini sendiri ada untuk video gitu. Oke, teman-teman, mungkin sekian tentang explore kita di aplikasi Semblester ini. Untuk teman-teman yang pengen request tentang explore aplikasi, mungkin bisa request ke bagian komen. Jangan lupa juga subscribe channel saya, Ade Junedi STC. Kemudian terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri eksplorasi kali ini dan goodbye.